Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Alhamdulillah kita sampai di halaman 157. Kita membahas aturan membuat kesepakatan di dalam jual beli. Jadi yang namanya akad jual beli secara khusus, kemudian juga akad-akad yang lainnya, kadang yang terjadi itu bukan semata-mata jual beli saja. Namun juga ada nanti request tertentu, persyaratan tertentu, itu kadang ditambahkan di dalam akad jual beli. Sehingga nanti jadinya banyak. Yang lebih nyata itu di dunia kerja. Di dunia kerja, perusahaan, institusi, ketika ada seorang muslim atau muslimah yang ingin masuk ke tempat atau perusahaan tadi, institusi tadi, itu kadang eh, ada kontrak ya, yang isinya akad-akad, yang isinya mungkin regulasi, yang isinya nanti yang diatur mungkin bentuknya pasal, nanti poin 1, 2, 3, pasal 1, pasal 2, pasal 3, masing pasal ada poin-poinnya, itu ada banyak. Di situ nanti job desk-nya apa, kemudian bagaimana kalau terjadi pelanggaran, kalau berhenti, dan satu lain hal itu lumayan diatur ya, pasal-pasal dan per poin-poin. Mungkin yang pernah kerja tahu itu ketika akad itu dibaca. Nah, kemudian demikian juga seperti kerjasama franchise. Itu kadang orang ingin gabung di satu brand tertentu, kadang bisa draftnya itu bisa sampai 5 halaman, bahkan sampai 7 halaman. Sama isinya pasal. Sebentar, ini silau saya. Jadi, kita lanjut. Demikian juga ya kalau tadi pertama contohnya dunia kerja. Ketika orang melamar jadi seorang karyawan di suatu perusahaan, kadang ada nanti diberi akad ya, dia harus baca akad-akadnya, job desk-nya, hak kewajiban dari perusahaan, hak kewajiban yang harus dia kerjakan, kemudian bagaimana kalau mengundurkan diri, liburnya bagaimana, cuti-cuti bagaimana, itu nanti dirinci. Demikian juga kalau orang mungkin franchise, dia ingin ikut kepada suatu brand, nanti ada regulasinya. Pasal 1, bla bla bla, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, demikian juga mungkin orang mungkin mudorobah, ingin melakukan konsinasi antara pemodal pengelola, nanti batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh, nanti dituangkan di dalam pasal-pasal. Nah, itu kesepakatan-kesepakatan yang kita bahas. Aturan membuat kesepakatan dalam jual beli, dan seperti yang kita contohkan tadi, seperti yang kita contohkan tadi, itu yang akan kita bahas. Itu namanya membuat aturan ya, membuat aturan kesepakatan dalam jual beli secara khusus, kemudian untuk akad-akad yang lainnya. Kita lihat di sini, dalam setiap akad pasti diiringi dengan kesepakatan. Baik kesepakatan itu berkaitan dengan zat akad, seperti kesepakatan harga saat transaksi, maupun kesepakatan yang bersifat tambahan. Nah, jadi kayak misalnya kayak orang ingin kerja sama mudorobah saja, kadang bisa 8 halaman ya draftnya, jadi pasalnya banyak benar sampai 14 ada isi-isinya. Itu kan lebih banyak tambahan di dalamnya.
lebih banyak daripada ada tambahan-tambahan di dalamnya. Seperti kesepakatan teknis pengiriman, namun tidak semua kesepakatan dalam transaksi hukumnya dibolehkan. Nah, misalnya dia masuk dunia kerja, mulai dari regulasi ini boleh, ini tidak boleh, harus begini, harus begitu. Ada banyak sekali kesepakatan di dalamnya, klausul di dalamnya. Nah, perhatikan ini, namun tidak semua kesepakatan hukumnya boleh, tidak semua boleh, tapi dicerna atau dipelajari satu-satu. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Misalnya nih kerja swasta, misalnya selama bekerja di sini harus berpenampilan rapi, ya tidak boleh berjenggot misalnya. Jenggot harus dicukur, atau kalau bekerja di sini harus memakai seragam perusahaan, ternyata seragamnya tidak syar'i, terutama bagi perempuan ya, pendek dan satu lain hal. Nah, pokoknya kayak gitulah. Dan semua nanti dibolehkan. Karena terkadang ada orang membuat kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad atau bertentangan dengan aturan syariat. Nah, ini kata kuncinya nih, teman-teman. Jadi kalau kita ingin masuk dunia kerja tadi, atau ingin ambil franchise, atau ingin mudharabah, atau mungkin kita dalam jual beli, ada nanti kontrak ya, atau ada nanti akan akad-akad kesepakatan tambahan. Nah, di kontrak tadi ada isi-isi pasal, klausulnya. Ini diperhatikan, atau hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, isinya tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Yang kedua, tidak bertentangan dengan aturan syariat. Nah, jadi dibaca. Kadang dari 12 pasal, ada mungkin sampai seratusan poin kesepakatan. Kadang mungkin yang bisa diberlakukan kadang cuma 50. Misal, kenapa kok 50? Ternyata 50 yang lain itu bertentangan dengan aturan syariat, plus bertentangan dengan konsekuensi akad. Sehingga 50-nya kita nggak bisa fungsikan, nggak bisa terapkan. Tapi hanya 50 yang bisa. Itu nanti uh, teknis-teknis seperti ini, atau yang akan meninjau akad-akad suatu perusahaan ini aman atau tidak. Inilah nanti yang dinamakan verifikasi akad. Verifikasi akad nanti dibacain, misalnya seorang guru, ustadz yang sudah yang ngerti lah mungkin masalah muamalah, nanti dia akan bacain pasal-pasal tadi. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh diberlakukan, ini tidak boleh ya. Kenapa kok ini dihapus? Kenapa kok ini tidak boleh? Ya biasanya satu di antara dua hal ini. Yang pertama bertentangan dengan konsekuensi akad. Yang kedua bertentangan dengan aturan syariat, bertentangan dengan dalil Quran, hadis. Nah, itu udah kaidah-kaidah. Itu dia dobitnya. Oh ya, pemberian batasannya. Semoga yang dengar paham ya. Berikut beberapa catatan terkait kesepakatan dalam transaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin membuat kesepakatan. Nah, perhatikan kesepakatan yang dimaksud. Orang kan bikin kesepakatan tuh dalam dunia kerja tadi, kontrak di kantor tadi, dalam mudharabah, dalam franchise tadi. Kesepakatan dimaksud di sini ini adalah manusia yang buat. Manusia yang buat, tentu saja pihak pertama ya, perusahaan, instansi itu kadang yang membuat. Kemudian pihak keduanya baca, mencerna, memahami, mengukur diri ya, sanggup atau tidak, kemudian nanti menyetujui. Nanti alurnya seperti itu. Itu dinamakan kesepakatan karena dua belah pihak setuju. Semoga paham ya. Nah, kita akan lihat nih, ada beberapa catatan ya terkait kesepakatan yang dibuat dua manusia tadi di berbagai instansi, franchise, bahkan dalam jual beli juga, jasa. Pertama, ketika orang melakukan transaksi, ada dua aturan yang mengikat. Jadi seseorang ketika dia berakad, ada dua aturan yang mengikat pada dirinya. Yang pertama adalah aturan syariat. Aturan syariat berarti memang aturan yang ditetapkan oleh dalil.
aturan syariat ini otomatis sifatnya. Misalnya orang berakad jual beli. Nanti ada beberapa aturan-aturan jual beli yang sudah diatur syariat. Itu melekat di akad tadi. Otomatis. Mau ndak mau, suka ndak suka harus tunduk. Misalnya orang berakad sewa menyewa. Nanti nanti ada di situ aturan-aturan syariat yang melekat pada akad sewa menyewa tadi. Tidak bisa tidak. Harus tunduk dan patuh. Misalnya orang ingin akad hutang piutang. Nanti aturan syariat yang sudah melekat kepada transaksi hutang piutang. Kita tinggal ikut. Mau tidak mau, suka tidak suka ikut. Nah, jadi pahami ya, kalau orang membuat melakukan suatu akad, ada dua hal yang mengikat dia. Pertama, yang mengikat adalah aturan syariat. Ini mengikat. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, harus tunduk deh. Otomatis ada. Walaupun akadnya kordon tadi, utang piutang kita sebutkan, jual beli tadi, sewa menyewa, kerjasama bisnis, sama. Kita lihat yang aturan syariat. Aturan syariat berarti aturan yang ditetapkan oleh dalil. Islam mengajarkan beberapa aturan ya untuk mengurangi setiap potensi sengketa dalam akad. Jadi nanti maqasidus syariah, maqasid tujuan-tujuan eh, adanya regulasi dalam masalah muamalah maliyah ini, tujuan akhirnya adalah untuk menutup celah terjadinya sengketa. Makanya dalam jual beli tak boleh ada yang namanya unsur zalim, tidak ada namanya unsur goror, tidak boleh ada unsur riba. Karena nanti akhirnya ending dari transaksi ini itu ada pihak yang dirugikan. Kemudian akan muncul sengketa. Ini yang akan ditutup oleh Islam. Itu maqasidus syariah. Nah, semoga paham yang mendengar ya. Ada beberapa aturan syariat yang mengikat dalam transaksi jual beli secara khusus. Seperti jual beli itu harus saling redho. Jual beli harus saling redho. Ini kita sudah bahas, ini di salah satu di antara syarat sah jual beli, dan ini ada ayatnya, ada hadisnya. Harus ada hak khiar majelis. Ini juga sudah kita bahas. Normalnya jual beli itu punya pelaku akad, dia punya khiar majelis, yaitu hak khiar berpikir apakah jadi melanjutkan atau batalkan transaksi selama di lokasi transaksi. Dan harus saling terbuka, yaitu jelas kriteria barangnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Aturan syariat terkait jual beli telah kita kupas dengan rinci di pembahasan mengenai rukun dan syarat jual beli. Kalau untuk jual beli berarti rukun, syarat jual beli ini aturan syariat yang mengikat, harus ada. Misalnya jual beli itu ada 7 syarat. Ada 7 syarat jual beli. Kita sudah bahas semuanya ya. Kemudian timbul pertanyaannya, saya juga diskusi dengan ada kenalan seorang ustadz yang dia menekuni mazhab Syafi'i, konsen di mazhab Syafi'i. Nah, berhubung di Indonesia ini kan mayoritas mazhab Syafi'i, kadang saya juga seringlah berdiskusi, bahkan kadang ada waktu-waktu saya juga belajar fikih mazhab Syafi'i, terutama masalah muamalah ya, biar ada gambaran. Saya juga tanya nih, latar belakangnya seperti ini. Pernah ada yang bertanya ke saya, melanggar keterangan ya. Pernah ada yang bertanya hasil hasil pemasukan. Ini yang paling penting nih. Hasil pemasukan orang yang menjual pakaian perempuan tapi pakainya pendek, pakaian perempuan yang pendek. Nah, jadi dia jual pakaian perempuan yang pendek, bajunya lengan pendek, celananya pendek. Nah, yang ditanya itu hasil uangnya apa? Gitu. Hasil pemasukannya halal atau haram? Nah, ketika itu saya cari beberapa fatwa para ulama. Uh, Kalau baju tadi yang beli perempuan fajirah, maaf ya, perempuan fajirah, perempuan yang akan pakai di luar rumah, dia pakai di luar rumah dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Mahram pun kalau pendek sekali juga tidak bisa lihat ya. Suami cuma bisa lihat. Ini kepada mahram atau non mahram di luar sana. Nah, ini banyak fatwa yang saya baca, hukum pemasukan si penjual pakaian tadi adalah haram.
Kenapa? Karena bajunya punya dua potensi. Bisa digunakan untuk yang baik, dipakai si perempuan untuk di hadapan suaminya, bisa dipakai untuk yang jelek. Nah, ketika dipakai untuk kemaksiatan, nah ini kuncinya. Produk kita halal, tapi kalau dipakai untuk maksiat, atau produk kita halal atau produk kita punya dua potensi ya, dipakai untuk maksiat, dan kita tahu, maka pemasukan untuk barang yang dijual tadi adalah haram. Kemudian saya juga pengen tahu di perspektif mazhab Syafi'i, kita juga saya diskusi dengan teman tadi, ternyata jawabannya sama, haram. Jawabannya sama, haram. Misalnya kita jual nasi kotak, kita jual nasi ampera misalnya, kita buka. Kalau di nggak tahu di nasi nasi Padang aja lah, rumah makan Padang, rumah makan Padang. Ada yang beli, kemudian misalnya ada yang beli, Pak, beli nasi Padang 100 bungkus. Kita bungkus, kemudian orangnya ngomong, ini untuk acara Natal, Pak, ya, atau untuk acara Tahun Baru, atau untuk kegiatan maksiat apa gitu. Ya kita nggak boleh jual, karena sudah kita ketahui bahwa nasi ini akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk kegiatan kemaksiatan. Maka kita nggak boleh jual. Tetap ngotot jual, maka hasil penjualan yang untuk nasi bungkus 100 bungkus tadi, pakai untuk kegiatan perayaan agama lain, kemaksiatan, itu hasilnya adalah haram. Di mazhab Syafi'i juga sama keterangannya seperti itu. Jadi di mazhab Syafi'i juga sama keterangannya seperti itu. Nah, jadi 7 syarat jual beli ketika dilanggar dan orang jual beli, maka demi kalau di mazhab Syafi'i seluruh hasilnya, hasil keuntungan ya dari transaksi yang melanggar syarat tadi sama dengan haram, sama dengan haram. Nah, maka perhatikan aturan syariat jual beli ini, tidak bisa lengah gitu ya. Ah, buat apa dagang, kan kita dari dulu udah dagang. Kita mah dagang pakai cara leluhur kita saja. Nggak mau dia ngaji, mempelajari ada 7 syarat jual beli. Padahal 7 syarat jual beli dilanggar satu, maka pemasukan sama dengan haram. Di mazhab Syafi'i juga demikian. Kenapa? Ada 7 syarat jual beli, biar sederhana, biar paham logikanya. Ini kalau ada orang langgar satu, berarti dia belum diizinkan syariat untuk jualan. Kalau mungkin kalau zuhur itu jam 11, mungkin untuk Jabodetabek masih sama ya dengan Pekanbaru. Jam 11 dia pengen sholat zuhur, ya nggak boleh, belum diizinkan syariat. Baru jam 11 pagi mau sholat zuhur. Saya nggak tahu di Jakarta bisa nggak jam 11 sholat, kayaknya nggak juga ya. Jam 11 pagi menjelang siang gitu ya, mau sholat zuhur, belum diizinkan syariat. Kalau dia paksa sholat zuhur sama dengan belum sholat zuhur. Nanti ya udah, nanti pas azan dia orang sholat. Sama kayak orang jual beli yang tidak memenuhi 7 syarat, belum diizinkan syariat. Nah, maka jual belinya batal, konsekuensi tidak berlaku, tidak terjadi perpindahan hak milik dari si penjual kepada pembeli. Pembeli tidak boleh pakai barang itu. Kemudian keuntungan dari pembeli pindah ke penjual tidak boleh dipakai, keuntungan tadi sama dengan uang haram. Sampai dia mengulang akad. Sampai mengulang akad dengan memenuhi 7 syarat jual beli tadi. Nah, makanya hati-hati ya. Hati-hati. Misalnya tren itu dropshipping. Dropshipping ini standarnya mungkin paham yang dengar ya. Dropshipping ini normalnya si penjual ini nggak punya barang, nggak nyetok barang. Kemudian normalnya si dropshipper ini dia tidak punya hubungan pula dari pemilik barang, tidak pula wakil resmi dari pemilik barang, tidak, dia boleh putus. Hobinya jual, belum punya barang. Ini melanggar aturan syariat, syarat jual beli yang pertama, dan juga melanggar hadis Nabi Alaihissalam. Dan ini syarat di seluruh mazhab itu ada. Itu harus punya barang, penjual harus punya barang. Dia langgar itu, melanggar hadis, melanggar konsensus ulama, melanggar syarat jual beli, maka pemasukannya sama dengan haram. Kalau sampai kaya dia, dropshipper handal, sampai beli rumah, beli mobil, punya tabungan 1 miliar, seluruhnya haram. Kalau dari hasil dropshipper tadi ya, ini yang dia jualan belum punya barang. Belum punya barang udah jualan. Tidak mau nyetok, tidak mau nanggung resiko, tidak mau nyewa gudang, tidak mau kena biaya pembelian, pajak pembelian dan satu lain. Pokoknya dropshipper dia tadi menjual belum punya barang. Diterima orang DP, terima uang orang baru dia cari barang. Nah, itu ya. Keterangan Dr. Alwandi juga mengharamkan, Ustaz Aminur Bais juga mengharamkan. Kalau dia, karena dia melanggar hadis Nabi, dia belum punya barang dan jualan, itu masalahnya.
bahkan belum menguasai barang juga. Kalau seperti ini semua yang didapatkan haram. Kalau memang dari bisnis itu bisa buat rumah, beli mobil, punya tabungan, haram seluruhnya. Jadi ketika dia bertobat kepada Allah, dia sudah tahu dari awal itu haram, tetap lanjut karena uangnya cuannya deras. Ketika bertobat seluruhnya harus dikeluarkan ke fasilitas umum dan fakir miskin. Itu cara tobat. Itu cara tobatnya. Nah, itu diperhatikan ya. Kemudian faedah juga eh, ketika saya diskusi dengan ustadz yang mendalami mazhab Syafi'i, di berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i, di berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i, di antara benda yang haram untuk diperjualbelikan adalah alatul lahwi wal ma'azif. Alat-alat yang melalaikan, alat musik itu termasuk diharamkan. Tidak boleh jual beli alat musik gitar dan sejenisnya, nggak boleh jual beli itu. Kecuali dub ya, nah, itu tidak dibolehkan di mazhab Syafi'i, tidak dibolehkan, haram. Yang bisa untuk kayu bakar. Nah, itu contohnya orang banyak tidak tahu. Kenapa orang mendaku mazhab Syafi'i tapi masih jual beli alat musik seperti gitar, apalagi bassnya, keyboard, untuk sound horeg itu tidak diperbolehkan jual belikan yang seperti itu. Yang kayak untuk alat tepuk rebana yang pakai kulit untuk seperti itu masih ada eh, penjelasan-penjelasan ulama untuk yang seperti itu ya. Tapi yang lain-lain tidak diperbolehkan. Nah itu contoh-contoh di mazhab Syafi'i itu ada. Di mazhab Syafi'i itu ada. Nah itu tadi ya, kita kembali. Jadi ada orang kalau dia melakukan akad, pastikan pertama dipahami ada aturan syariat yang mengikat. Kayak jual beli ada rukun dan syaratnya. Ini diperhatikan. Kemudian yang kedua itu aturan berupa kesepakatan antar pelaku akad. Jadi adanya, kalau yang pertama tadi aturan syariat, ini kan otomatis sedari awal sudah ada, karena ini aturan syariat. Yang kedua ada aturan, lahirnya, wujudnya aturan ini lahir dari kesepakatan manusia. Berarti kan sedari awal tidak ada. Dari awal ini nggak ada. Cuma dua orang pelaku akad ini mereka membuat satu poin tambahan yang mereka sepakati. Setelah disepakati baru menjadi aturan. Semoga yang menyimak bisa paham ini. Nah, jadi ada aturan berupa kesepakatan antar pelaku akad. Nah, setelah pelaku akad ini sepakat, mereka menyepakati satu poin baru menjadi aturan. Berarti kan ini dibuat manusia, tidak ada sedari awal. Secara basicnya nggak ada. Jadi dengan aturan syariat itu ada sedari awal. Semoga yang mendengar paham. Kita lihat aturan berupa kesepakatan antar pelaku akad. Aturan ini ada karena adanya kesepakatan pelaku akad. Adanya karena hasil kesepakatan pelaku akad. Seperti kesepakatan mengenai teknis pembayaran. Teknis pembayarannya itu gimana? Mau COD, mau transfer, tunai atau kredit, kesepakatan penyerahan barang, bagaimana teknis penyerahan barang, dan seterusnya. Dan umumnya kesepakatan antar pelaku akad ini biasanya terkait hal-hal teknis biasanya, terkait hal-hal teknis. Itu poin pertama. Jadi ketika ada orang berakat, ada dua aturan yang mengikat pada dirinya. Pertama aturan syariat, yang kedua adalah aturan kesepakatan yang mereka buat. Poin kedua, hal yang berkaitan dengan kesepakatan ini, bahwa hukum asal membuat kesepakatan adalah boleh. Hukum asal dua orang pelaku akad menambahkan poin-poin baru terkait akad mereka, hukum membuat itu adalah boleh. Nah, contohnya atau dari keterangannya di sini, memang itu khilaf ya. Ada nanti pendapat pertama mengatakan membuat kesepakatan tambahan hukumnya tidak boleh. Lumayan banyak keterangannya. Hadisnya sama, ada satu hadis, cuma cara baca hadisnya berbeda.
sehingga kesimpulan ulama juga berbeda menanggapi ini. Tapi menyelisih biasanya di sini cuma mazhab Az-Zahiri saja, Zahiriyah saja. Pendapat kedua, ini mungkin pendapat pertama biar tahu kita bacakan saja ya. Ada dua pendapat ulama mengenai hukum asal membuat kesepakatan atau mengajukan syarat dalam muamalah. Pendapat pertama bahwa hukum asal membuat kesepakatan mengajukan syarat ini dilarang karena semua kesepakatan dan syarat harus ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi syarat-syarat yang dibolehkan ada dalam transaksi harus ada dalil Quran dan hadisnya. Kalau manusia tambah-tambah, manusia buat-buat sendiri dilarang. Jadi pendapat Zahiriyah dinyatakan oleh Ibnu Hazm di kitab Al-Muhalla. Mereka membawakan dalil ada teks, ada hadis Nabi SAW, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi SAW bersabda, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata syartin." Barang siapa yang membuat persyaratan yang mana persyaratan ini tidak berasal dari kitab Allah, tidak berasal, tidak terdapat di Al-Quran dan Sunnah, falaysa lahu wa huwa batilun. Maka persyaratan tadi batil, walaupun jumlah persyaratannya adalah 100 persyaratan. Nah, mazhab Zahiri membaca hadis tadi tekstual, membacanya tekstual. Yang jadi syahid, saksi bahasan di hadis adalah penggalan redaksinya itu laisa fi kitabillah. Mazhab Zahiri membacanya manistarata syartan. Barang siapa yang membuat persyaratan tambahan laisa fi kitabillah yang tidak ada di dalam kitab Allah, Quran dan Sunnah, maka persyaratannya batal. Apa yang dipahami mafhum, dia bacanya tekstual ya. Maka yang ditarik kesimpulan dari baca tekstual, terjemah tekstual ini, kan tadi ya, barang siapa berkesepakatan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kesepakatannya batal. Apa makna mafhumnya yang dipahami dari teks ini, dari mantuknya? Mafhumnya adalah kesepakatan yang dibuat manusia harus ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, semoga yang mendengar paham. Itu cara bacanya. Sehingga dilarang. Karena kalau orang ingin menambah-nambahkan kesepakatan, misalnya eh, dunia kerja, pekerja ingin kerja tapi banyak ya, ada pasalnya sampai 15, per pasal ada poin 1, 2, 3, 4, 5, karena ada poin 1A, 1B, 2A, 2B, banyak gitu. Itu semuanya harus ada Quran dan hadisnya. Kalau nggak boleh dibuat. Nah, itu pendapat pertama. Karena membaca hadis tadi tekstual, diterjemahkan saja. Sehingga terjadilah yang terjadi. Kemudian pendapat kedua, di sini lumayan panjang, tapi saya sederhanakan saja. Pendapat yang kedua, bahwa hukum asal mengajukan syarat atau membuat kesepakatan adalah dibolehkan. Adalah dibolehkan. Karena nanti cara baca hadis tadi bukan manishtarato syaratan laisa fi kitabillah, bukan persyaratan yang di dalam, yang tidak ada berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan itu. Tapi mana laisa fi kitabillah, maksudnya ma khalafa kitab Allah, yaitu menyelisihi kitab Allah, menyelisih Quran dan Sunnah. Jadi kalau dibaca dengan makna lain, sebagai bagaimana keterangan Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa manish tarata syartan laisa fi kitabillah annahu uh, qasdu tafsir al-awwal bisani, yaitu syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah. Itu laisa fi kitabillah, ini menafsirkan penjelas ya dari syartan yang sebelumnya. Wa huna arada tafsir qawlihi laisa fi kitabillah wa anna al-murada bihi ma khalafa kitaballah, ma khalafa kitaballah. Jadi wa huna arada tafsir qawlihi itu uh, yang diinginkan. Maksudnya penafsiran dari penggalan pertama dengan penggalan kedua di sini, maksudnya sabda Nabi SAW tidak ada dalam kitab Allah, maksudnya adalah yang bertentangan dengan kitab Allah. Maka kalau kita pakai penafsiran Ibnu Hajar tadi, ini yang dipakai oleh banyak ulama, mayoritas ulama,
Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah falaysa lahu atau wa huwa batilun wa in ishtarata mi'ata syartin. Barang siapa yang membuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka persyaratannya batal. Hal luas. Berarti manusia diizinkan untuk berkreasi, berinovasi, menambahkan persyaratan-persyaratan untuk transaksi mereka biar safety, biar aman, biar dirasa nyaman. Kuncinya apa? Jangan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak ada di Al-Quran dan Sunnah kesepakatan ini, walaupun kesepakatan ini tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, selama tidak bertentangan, boleh. Itu pendapat kedua. Tapi kalau konsekuensi cara baca mazhab Zahiri tadi, persyaratan kesepakatan yang ditambahkan manusia harus ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Harus ada, kan gitu ya. Kalau yang kedua, laisa fi kitabillah maksudnya menyelisih Quran dan Sunnah. Selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah, betapa banyak pun persyaratan yang ditambahkan, dibubuhkan, boleh dibuat. Itu tadi tanggahan cara menafsirkan hadis, kemudian sekaligus mendukung pendapat kedua yaitu boleh mengajukan kesepakatan tambahan dengan catatan tidak menyelisihi kita Allah. Kita lihat keterangannya. Bahwa hukum asal mengajukan syarat atau membuat kesepakatan adalah dibolehkan, kecuali syarat dan kesepakatan yang bertentangan dengan dalil atau yang melanggar konsekuensi akad. Nah, tadi kita bahas. Kuncinya kedua, bertentangan dengan aturan syariat, dalil, atau bertentangan dengan konsekuensi akad. Selama tidak ada ini, boleh orang bikin kesepakatan tambahan. Hal ini, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Cara baca hadis tadi itu cara baca mayoritas ulama. Sehingga ini kesimpulan hukumnya nomor poin 2. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang lebih sesuai kebenaran. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal ya mengajukan persyaratan itu adalah mubah. Di antaranya ada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah kesepakatan-kesepakatan yang kalian buat. Nah, kalau disuruh menyempurnakan kesepakatan yang dibuat, berarti kesepakatan tadi boleh dibuat. Setelah dibuat, penuhi. Nah, gitu ya. Setelah dibuat apa? Penuhi. Bisa dipahami ya? Nah, kadang dalam masalah fikih perlu dipahami eh, teman-teman sekalian, fikih itu sama dengan khilaf. Mayoritas pembahasan fikih adalah pembahasan khilaf, ijtihadi. Bahkan dari definisi fikih saja kita bisa tahu bahwasanya fikih ini materinya mesti banyak khilaf. Jadi antara definisi fikih, fikih itu al-fiqhu ma'rifatu al-ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabah min adillati tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat terkait praktek, yang mana hukum syariat ini disimpulkan dari dalil-dalil terperinci. Nah, berarti kan hukum ini produk, hasil kesimpulan dari seorang mujtahid. Ya wajar dong kalau namanya hasil kesimpulan berbeda satu mujtahid dengan mujtahid yang lain. Satu mazhab dengan mazhab yang lain. Tentu wajar berbeda. Karena kan hasil kesimpulan. Hasil kesimpulan sesuai data yang mereka peroleh, ilmu teori yang mereka kuasai, digodok, diproses sama mereka dengan ilmu usul fikih. Jadi produknya yaitu namanya fikih. Fikih itu produk hukum. Nah, jadi wajar berbeda. Wajar berbeda. Nah, kadang di antara sebab perbedaan seperti yang barusan kita jumpai, kadang dalam cara baca hadis. Cara baca hadis, ada hadis, nanti cara bacanya bagaimana. Sehingga nanti turunan hukumnya itu bisa berbeda. Bisa berbeda hasil hukumnya, hasil kesimpulan hukumnya, gara-gara cara baca hadisnya. Bisa yang tekstual, atau baca dengan penafsiran. Baca dengan sebagaimana ulama memahami kasus tadi. Jadi kurang lebih di situ. Makanya kadang banyak kata eh, para pakar, kadang hadis sahih tidak cukup dengan meneliti sanadnya saja. Memahami hadis sahih tadi ya, kita butuh juga bagaimana ulama mensyarahnya. Makanya Sahih Bukhari ada Fathul Bari. Bagaimana maksud hadis ini?
untuk Sahih Muslim banyak, ada di antaranya syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dan banyak yang lain. Dan kita paham, tidak cukup nanti baca hadis sahih, baca tekstualnya, langsung simpulkan. Memang ada beberapa hadis itu memang bisa dari tekstualnya itu kita bisa paham, bisa ambil kesimpulan, bisa. Tapi ada beberapa case kadang kita butuh penjelasan para ulama, penjelasan para ulama. Nah, itu cara memahami agama ini. Kadang tidak bisa dengan apa hadis sahih, baca, kemudian terjemahkan, langsung tarik kesimpulan hukum. Oh, tidak bisa seperti itu. Nah, harus kita kembalikan kepada bagaimana ulama memahami hadis tadi. Cara baca hadisnya bagaimana? Cara baca hadisnya agar bisa dipahami. Contohnya kayak tadi tuh, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kok beda simpul hukumnya? Karena yang satu tekstual, baca Arabnya jadikan bahasa Indonesia, terjemah sama dia langsung tarik hukumnya. Yang kedua cara bacanya dengan berbagai kaidah. Berbagai kaidah dari beberapa dalil yang dikumpulkan sehingga ketemu cara membacanya. Nah, nanti dari mafhumnya diambil hukum. Jadi dia tentang aturan membuat kesepakatan hukumnya adalah boleh. Nah, maka dan itu yang al-amalu bih yang dipraktekkan ulama ini. Makanya kadang ya akan kerja lah orang yang jadi pengajar di SDIT atau dia ingin jadi pengajar di pesantren atau dia ingin jadi karyawan. Nah, itu kan nanti ada akad-akad itu. Akad kerjanya itu kan bisa dia baca regulasinya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana batasan dia jam berapa datang, jam berapa pulang, kalau sakit bagaimana, itu diatur, dituangkan semuanya di sana. Itu dibaca, itu boleh dibuat. Selama tidak bertentangan isinya dengan Quran dan Sunnah, dan selama tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Itu perlu dipahami. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ini sisa 2 menit. Mungkin bisa lebih sedikit. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Atif. Ada yang bertanya ya? Bentar, kasih tanda. Atif, ada yang bertanya tadi. Bismillah. Oh iya, oh ini perbedaan waktu. Iya, iya. Di sini tadi jam 4-an itu masih sholat ya, eh, jamaah. Tapi ini, Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz. Dulu saya pernah membantu kakak menjualkan pakaian yang terbuka aurat. Bagaimana cara taubatnya? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Ibu yang bertanya, ini ibu membantu menjualkan ini sebagai karyawan atau sebagai reseller? Coba bantu ininya. eh Bantu ini keterangannya. Kan di sini dulu membantu kakak menjualkan pakaian yang terlihat aurat. Ini bantu di sini maksudnya karyawan sehingga kita digaji atau kita eh, jual saja tapi tidak. Oh, ini kan jelas ya. Jual jual saja tapi tidak ambil untung. Nah, ibu dapat apa digaji atau gimana ini? Nah, jualnya di bazar. Nah, oh membantu saja. Berarti kan terangnya tip. Nah, ini perlu kita rincikan. Pakaian perempuan yang pendek. Tadi kan kalau saya kasih contoh ya, kalau yang beli perempuan, maaf ya, perempuan fajirah yang akan dipakai untuk di luar rumah ini haram pemasukannya. Kalau pakaian pendek tadi yang beli perempuan muslimah dipakai di hadapan suami ini lain, ini halal keuntungannya. Nanti dilihat dulu yang beli yang mana tuh. Nah, kalau yang beli malah perempuan-perempuan tidak baik, yang mempertontonkan auratnya, maka ibu di situ maaf, ibu di situ punya dosa karena tolong menolong dalam tersebarnya maksiat. Tapi tidak ada uang haram yang masuk ke ibu, karena kan ibu nggak ngambil apa-apa, nggak digaji pula di momen itu, dan tidak pula mendapat keuntungan. Maka ibu bertobat saja kepada Allah Taala, segera bertobat kepada Allah dan nasihati kakak tadi kalau belum berhenti dari perbuatan tadi, nasihati dengan pelan, dengan momen yang pas ya agar dia berhenti dari menjual pakaian tadi kecuali dia jual pakaian pendek tadi khusus untuk muslimah. Jadi mungkin perinciannya tadi siapa yang beli dari situ menentukan hasilnya. Kalau yang pakaian pendek dijual, celana pendek, baju-baju pendek, yang beli perempuan muslimah semua menutup aurat dengan sempurna keluar rumah, kemudian
dia pakai di hadapan suami, itu lain kasus, itu tidak apa-apa jual seperti itu, halal pemasukannya. Semoga yang bertanya bisa paham. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ada yang lain ditanyakan? Wa iya ki ibu. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.